Sejarah penemuan rokok di dunia. Merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin. Bukan saya bilang ya, tapi ini. Siapa itu? Siapa itu? Nomor 2. Siapanya mana? Para bro. Mari kita joketin saja. Sejarah rokok di dunia. Pada zaman dahulu kala 4000 tahun lalu sebelum Masehi, ketika dinosaurus masih berjalan-jalan di mal dan internet adalah hanya mitos, tembakau adalah superstar di kalangan suku Indian yang berada di Amerika. Mereka mengunyahnya bukan karena stres kerja, Terus apa bang? tetapi sebagai bagian dari ritual untuk memanggil Uber. Maksud saya untuk memuja dewa. Ayo cuk. Beberapa suku Indian seperti suku Aztec dan Maya telah lama menggunakan tembakau dalam keseharian mereka. Bahkan mereka kerap menjadikan tembakau sebagai salah satu campuran obat-obatan untuk penghilang rasa sakit yang disebabkan karena putus cinta. Pada tahun 1492, Christopher Columbus yang terkenal karena GPS-nya yang rusak secara tidak sengaja mampir ke Amerika dan disambut dengan hangat oleh penduduk suku Indian dan diberikan hadiah berupa maksudnya daun tembakau. Awalnya dia pikir snack sehat ala Kales Chip, tapi ternyata itu bahan bakar untuk pesta asap. Bakarkan, apa ini kebakaran? Columbus dan rombongannya pun bingung. Bukannya saya dikasih silver queen mah dikasih daun untuk pesta asap. Kemudian mereka ketemu ya dengan penduduk asli sedang membakar dan menghirup asap daun tembakau. Excuse me, Iya, hello. what is this? This is rokok. Tembakau. Usai mengetahuinya, Columbus membawa pulang daun tembakau itu dan berdagang. Tidak disangka, daun asap tersebut ternyata laku, terutama di pelabuhan Spanyol dan Portugis. Tembakau dipercaya sebagai obat karena banyaknya pelaut yang melakukan perjalanan ke Amerika, kemudian membawa dan memperkenalkan tembakau ke Eropa. Para pelaut meyakini bahwa kandungan tembakau bermanfaat untuk meredakan pilek dan radang tenggorokan. Emang iya? Perkenalkan Budiono Siregar. Cita-cita saya Sedes, kepala desa. kapal laut. Kapal laut. Penggunaan tembakau pun kian berkembang dan menggunakan sebuah kertas khusus yang dilinting dengan menggunakan tangan. Dengan cepat cara baru tersebut menyebar dan diminati oleh para pelaut dan tentara. Semua orang pun happy. Kecuali paru-paru mereka. Dulu saya perokok. Setelah saya membaca buku, ternyata merokok itu berbahaya. Sejak itulah saya berhenti membaca buku. Pada tahun 1556, tanaman tembakau mulai dikembangkan di Eropa. Negara Eropa yang pertama kali mengembangkan tembakau adalah Prancis. Di sini pula sebutan rokok dicetuskan. Mereka menyebut rokok sebagai cigaret. Baru kemudian perkembangan disusul oleh Portugis, Spanyol, dan Inggris. Namun karena semakin maraknya rokok dan efek samping untuk kesehatan mulai dirasakan, mereka mulai merasakan efek sampingnya seperti batuk yang membuat mereka terdengar seperti beatbox. Setelah masuk di tahun 1600-an, disahkanlah hukum yang membatasi perkebunan dan penjualan daun tembakau di Eropa. Produksi rokok pertama kali.
Pada tahun 1847, mesin pembuatan rokok pertama kali dipatenkan buatan Juan Nepomuceno Adorno di Meksiko. Setelah itu rokok benar-benar berkembang setelah mesin pembuatan baru dikembangkan di Amerika Serikat. James Albert Bonsack yang membuatnya jadi seperti printer cetak rokok non-stop pada tahun 1880-an. Mesin buatan ini tercatat dapat memproduksi rokok yang mulanya hanya 4.000 batang menjadi sekitar 4 juta batang dalam sehari. Pada akhir abad ke-20, statistik menunjukkan bahwa 50% pria dan 30% wanita menghabiskan cukup banyak rokok. Tapi di tahun 2000-an, orang-orang mulai sadar bahwa rokok itu seperti mantan, lebih baik dihindari. Maksudnya berbahaya untuk kesehatan. Emang iya? Beberapa negara maju membawa dan mencoba memperluas perkebunan mereka di tanah-tanah jajahan seperti Amerika, Asia, dan Afrika, menjadi tempat tujuan perluasan lahan. Sementara di negara-negara Timur Tengah, tembakau mulai menyebar melalui jalur perdagangan.